Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan rahasia sukses membuat bikang ya teman-teman. Ini adalah bikang mawar tercantik dan juga paling berserat yang pernah aku bikin. Padahal rahasianya cuma satu ya teman-teman. Jadi mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana tipsnya supaya berserat cantik seperti ini, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu. Ini ada santan sebanyak 4 liter ya teman-teman. Sengaja bikin banyak karena ini memang untuk orderan ya teman-teman. Ini lumayan banyak. Kita rebus bersama dengan garam dan juga daun pandan. Ini kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, mendidihkan santan untuk kue bikang itu nggak perlu sampai bergolak, cukup pinggirannya aja yang mendidih. Lanjut kita siapkan untuk bahan keringnya. Ada 1 kg tepung beras, ini pakai Rose Brand seperti biasa. Kemudian tambahkan 1 kg tepung terigu, ini segitiga biru atau protein sedang. Kemudian tambahkan juga 1 kg gula pasir. Nah, ini paling simple, resep 1:1. Bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santan panas. Nah, ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini tapi dituang bertahap sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya itu membentuk pasta atau tidak ada tepung yang bergerindil. Karena ini adonannya lumayan banyak, kalau sudah bisa di mixer, adonan sudah basah seperti ini, kita lanjut untuk memixernya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini kalau sudah teksturnya seperti ini, kita sisir pinggirannya supaya tidak ada tepung yang menempel di panci. Kemudian ini kita mixer. Nah, ini supaya di mixer itu tidak naik ke atas karena ini lumayan kental, jadi ini kita tambahkan santannya. Nah, tips dari aku kalau memixer adonan bikang dan dalam porsi yang banyak, jadi dituangnya itu nggak langsung di mixer ya teman-teman. Jadi jarak antara mixer dan juga nuang santannya seperti ini. Jadi di ujung sebelah kiri dan juga di ujung sebelah kanan supaya nanti tidak nyiprat atau tidak kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi nggak berhamburan, untuk santannya atau cairannya itu tidak terlalu nyiprat kemana-mana gitu ya, pokoknya gitu deh maksudnya. Oke, ini kita mixer semuanya sampai benar-benar halus, licin seperti ini. Kalau bikin sedikit bisa ditepok-tepok pakai centong nasi ya teman-teman, atau pakai whisker. Tapi kalau bikin banyak supaya mempermudah cara kerjanya, ini bisa di mixer seperti ini. Nah, ini sambil dituang santannya perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, dalam satu resep 1 kilo tepung beras dan juga 1 kilo tepung terigu, ini untuk cairan santannya itu gunakan jangan 4 liter ya teman-teman, gunakan antara 3.600 ml santan sampai 3.900. Jadi untuk santan 4.000 itu dididihkan dulu baru kemudian ditakar setelah dipakai. Jadi ini menjawab pertanyaan kemarin, ada yang tanya setelah direbus apakah tidak berkurang. Biasanya ada yang berkurang, ada yang enggak ya teman-teman, tergantung lama enggaknya kalian mendidihkan santan. Nah, supaya konsistensi untuk adonan kuenya itu tepat, itu jadi takarnya itu setelah dididihkan ya teman-teman. Jadi
untuk banyak sedikitnya santan itu ditakarnya setelah dididihkan. Oke, seperti itu ya kalau aku bikin banyak untuk orderan. Jadi kalian nggak penasaran lagi gimana aku mengatur atau menakar santannya. Oke, ini sudah siap adonannya. Ini mau aku diamkan dulu karena ini masih dalam posisi panas. Dan mohon maaf ketika menuang adonan itu aku kehabisan baterai ya teman-teman. Jadi mohon maaf nggak kerekam. Pokoknya rahasia sukses bikin kue bikang itu ternyata cuma satu ya teman-teman. Jadi cetakannya itu wajib benar-benar panas, sampai gosong pun nggak masalah ya untuk cetakannya. Nanti hasil kuenya itu malah lebih bagus karena nanti untuk bagian belakangnya itu malah tidak gosong sama sekali. Ya, jangan takut kalau cetakan bikang itu gosong, yang penting kalian atur pengapiannya, dipanaskan sampai benar-benar panas, dioles dengan air garam, kemudian dituang ketika adonannya itu sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, ini hasil seratnya itu full, kecil-kecil dan juga cantik. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, padahal tadi cetakannya itu gosong karena itu sudah buat bikin bikang atau buat nyetak bikang itu banyak banget. Ini aku dapat orderan lumayan, alhamdulillah dapat orderan bikang banyak. Nah, kita lihat ini bagian belakangnya. Jadi kue bikangnya itu matang sempurna, seratnya full, bagian belakangnya tidak gosong sama sekali ya. Karena ini cetakannya sudah benar-benar panas, meskipun bagian dalamnya itu gosong tapi tidak menempel di bikangnya. Jadi sebenarnya untuk tipsnya itu cuma satu, jadi cetakannya harus benar-benar panas dan juga untuk konsistensinya itu sudah pas. Pokoknya resep dari aku insya Allah anti gagal. Kalau kalian perhatikan atau menerapkan tips dan trik langkah-langkah membuat atau mencetak kue bikangnya. Nah, ini dia hasilnya, bagian belakangnya itu tidak gosong, hasilnya juga lembut menul, tidak keras sama sekali, seratnya full ya teman-teman. Ini dalam satu resep 1 kilogram tepung beras dan juga tepung terigu ini menghasilkan 80 lebih ya. Pokoknya tergantung dari banyak sedikitnya kalian nuang pas waktu dicetakan atau besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan. Nah, ini dia hasilnya, kita regahkan seperti ini, hasilnya seratnya full, seratnya bagus, teksturnya juga lembut lentur ya teman-teman. Nah, seperti ini kita regahkan semuanya. Nah, kalau takarannya pas juga, ini tanpa digunting-gunting pun nanti hasilnya juga bagus ya. Seperti ini, cukup dibentuk bagian tengahnya saja kemudian diregahkan, hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Perpaduan warnanya juga bagus banget, jadi ini adalah warna ungu muda, kemudian untuk bagian yang pertama hijau kemudian putih seperti biasa, 3 warna seperti itu ya. Nah, ini bagian yang paling aku suka, meregahkan kue bikang. Kalau hasilnya secantik ini bakalan semangat ya kue bikangnya. Nggak berasa pada lembur semalaman, kalau hasil kuenya cantik bakalan capeknya terbayar gitu ya teman-teman. Nah, kita regahkan semuanya sampai selesai ya. Nah, gimana? Masih semangat ya teman-teman bikin kue tradisional? Yuk, jangan bosan-bosan nonton video aku yang membahas tentang bikang terus ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah bakalan aku jawab ya. Nah, dulu kesalahan-kesalahan yang pernah aku bikin pas waktu belajar bikin kue bikang itu, biasanya cetakannya itu kurang dipanaskan, jadi nanti hasilnya itu bagian
atasnya kurang matang sempurna tapi bagian bawahnya itu gosong ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau cetakannya itu sedikit ngebul, asalkan nanti waktu waktu dituang itu sudah muncul gelembung, kalian kecilkan api, nanti bakalan tidak gosong ya untuk bagian bawahnya. Dan proses pematangannya bagian atas itu juga bakalan cepat kalau sudah benar-benar panas. Nah, ini dia hasilnya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 84 biji kue bikang mawar yang super cantik, lembut, menul-menul, seratnya full ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.